ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim itu nggak mudah, yaitu ahad minal mu'min Musa, yaitu lebih tajam daripada silet jembatan Siratal Mustaqim, dan lebih tipis daripada rambut. Coba kita bayangkan secara logika, telapak kaki kita yang besar seperti ini diperintah oleh Allah untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim yang lebih tajam daripada Musa sifatnya dan lebih tipis daripada rambut. Secara logika seakan-akan tidak mungkin, tapi dengan kudrah dan iradah Allah semuanya itu bisa berjalan sesuai amalnya masing-masing. Berapa jaraknya jembatan Siratal Mustaqim? Kalau dihitung secara jarak tempuh itu kira-kira 3.000 tahun. Ya, jembatan Siratal Mustaqim 3.000 tahun. Naiknya 1.000 tahun. Turunnya 1.000 tahun. Jalan datarnya 1.000 tahun. Dan itu jembatan yang sangat tipis. Coba bayangin. Kayaknya kita ada kesempatan kayak gitu gambarannya masuk surga dengan amal yang sedikit, kemudian tanpa ada riyadhahnya, ibadahnya kita laksanakan seakan-akan semuanya tidak sesuai dengan ilmu syariat. Tapi dengan gigihnya kita di dalam menuntut ilmu, gigihnya kita di dalam mengamalkan ilmu, jembatan yang segitu tipisnya dan segitu tajamnya akan mudah bisa kita lewati perantara rahmat dan keutamaan dari Allah. Itu baru jaraknya ya, 3.000 tahun, belum permasalahan pos-posnya. Nanti di jembatan Siratal Mustaqim itu ada posnya masing-masing. Ada berapa pos? Ada 7 pos. Kalau nggak bisa jawab di setiap pos itu diem selama 1.000 tahun. 7 kali 3 berarti kita melewati jembatan Siratal Mustaqim sekitar 10.000 tahun. Coba bayangin 10.000 tahun. Kita hidup 20 tahun, kita hidup 30 tahun aja udah lama. Gimana 10.000 tahun? Sedangkan satu hari di akhirat seperti 1.000 hari di dunia. Coba hitung 10.000 tahun. Satu harinya di akhirat seperti 1.000 hari. Satu harinya di akhirat seperti 1.000 tahun. Dijelaskan sedikit di dalam kitab tafsir Yasin, ya. Jadi setelah kita dibangkitkan di akhirat, kemudian dihadapkan kepada Allah, kemudian kita ditimbang amalnya oleh Allah, setelah itu diberikan buku amal kita oleh Allah, manakah yang lebih baik? Kalau kita amalnya baik, diberikan buku amal kita dengan tangan kanan. Kalau banyak buruknya, diberikan buku amal kita dengan tangan kiri ataupun dari arah belakang ataupun arah punggung kita. Watasuku annas, dan kemudian malaikat nanti setelah buku amal itu diberikan masing-masing kepada manusia digiring sama malaikat ila sirati, menuju jembatan. Wahwa jisrun mamdudun. Jembatan sirat itu satu jembatan yang dibentangkan alamat ni jahanam, di atas neraka jahanam. Jadi ini jembatan Siratal Mustaqim, bawahnya jahanam. Adaku minasya'rah, lebih lembut daripada rambut. Wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Wa jahannam tahtahu, dan di bawah itu ada neraka jahanam. Wa naruha talhabu, apinya neraka jahanam itu meluap-luap di atas neraka jahanam. Kita di atasnya. Panasnya bukan main. Wa zabaniyah yarmunal usad, dan malaikat-malaikat zabaniyah itu lagi ngelemparin orang-orang yang ahli maksiat. Udah nggak ada kesempatan kalau banyak maksiat. Dilemparin malaikat. Kalau manusia mungkin masih banyak salahnya. Ini lempar malaikat. Lempar sedikit, tes. Beres kita udah. Saya emang nggak ahli maksiat ya nggak? Emang maksiat zina doang?
Emang maksiat itu dikira mabok doang? Mata kita melihat setiap perkara yang diharamkan termasuk maksiat. Mulut kita mengucapkan hal-hal yang diharamkan termasuk maksiat. Coba kita hitung sehari, berapa pandangan yang kita sudah pandang kepada perkara-perkara yang haram. Jangan-jangan kita bakal kena tapannya, lemparannya malaikat Zabani. Nah ini nih gua tap, kata malaikat Zabani yang satu nih. Tinggal dilempar, beres jatuh. Say good, bye. Udah jatuh neraka. Kemudian itu malaikat Zabani yang ngelemparin orang-orang ahli maksiat. Wa 'alaiha sab'atu mawaqif. Nah, di atas jembatan Siratal Mustaqim ini ada 7 pos tempat pemberhentian. Seperti tadi, wa tulus sirati, dan panjangnya jembatan tersebut miqdaru salasati alafi sanatin, dengan kadar 3.000 tahun. Sanatun su'udun, 1 tahun nanjak. Ya. Iya, alfu sanatin su'udun, 1.000 tahun nanjak. Wa alfu sanatin hubutun, 1.000 tahun turun. Wa alfu sanatin istiwaun, dan 1.000 tahun itu jalurnya rata. Iya, kita udah begini-gini nanjak lagi gitu ya. Kebayang gak? Iya, jalan tuh tipis, terus kita 1.000 tahun nih begini-gini kan. Tes-tesan makanya belajar. Coba di rel dulu dari Bogor sampai Beos, coba gitu-gitu tuh, perhatian. Segitu aja kita dari stasiun Bojong aja sampai jembatan, sampai mana nih? Pintu kereta aja kadang masih jatuh. Ini lebih tipis ya, suruh nanjak lagi. Kalau rata masih mendingan, pas turun yang lebih berat kita turun begini. Sendiri. Ya tadi 3.000 tahun, 1.000 tahun nanjak, 1.000 tahun turun, 1.000 tahun jalurnya rata. Tadi ada berapa pos? 7 pos. Wa fi kulli mauqifin, dan di dalam setiap pos tempat berhentian yus'alu an-nasu, manusia akan ditanya an syai'in wahidin, dari satu pertanyaan. Al-awwal, pos yang pertama anil iman, ditanya masalah iman. Ente percaya enggak sama Allah? Beriman enggak sama Allah? Beriman enggak dengan nabi? Beriman enggak dengan malaikat? Beriman enggak dengan kitab? Beriman gak dengan hari kiamat? Oh ente nih yang bilang kemarin mau masuk neraka bareng Michael Jackson, langsung tes masuk neraka. Jangan main-main sama perkara akhirat. Coba itu. Ya jadi pos pertama pertanyaannya tentang masalah iman. Wasani anisolah, pos yang kedua akan ditanya tentang masalah sholat. Sholatnya subuhnya rapih gak, johornya rapih gak, asarnya rapih gak, maghribnya rapih gak, isanya rapih gak. Oh johornya rapih nih, oh asarnya rapih nih, maghribnya apalagi, isanya apalagi, subuhnya lewat. Beres. Jawabannya bertanyain sholatnya. Pos kedua. Terus sekarang pos yang ketiga wasalis anis zakat, dan pos yang ketiga ditanya tentang masalah zakat. Ya di sini mah bukan tapran, semua udah susah buat zakat. Zakat itu kambing aja minimal punya 41 kambing. Kita 2 kambing aja buat akikah masih susah. Iya, kita doanya tadi nariyah, ya Allah mudah-mudahan rumah saya besar, duitnya banyak, mobilnya banyak, mobilnya mewah, punya sekolah, punya santri yang banyak. Usaha kagak? Kata malaikat, mimpi bos, mimpi, ya nggak ngaca. Ya Allah, tapi apa salahnya kalau kita doa semuanya kepada Allah? Enggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Yang ketiga tentang zakat, warabi anisaum, dan yang keempat tentang puasa. Ramadan puasa kah? Full gak puasanya? Oh ini puasa, alhamdulillah pas umur 30 tahun, umur 29 tahun. Sebelum 29 rapih gak? Iya. Oh ini saya puasa, alhamdulillah. Tapi dari pagi, dari sahur sampai maghrib tidur. Kalau enggak setengah jam mau buka, dia baru bangun. Itu sholat asarnya lewat, johornya lewat, subuhnya
lewat. Oh iya, dia puasanya bisa, tadi pos sholatnya nggak selamat. Tuh tadi pos keempat ditanya tentang puasa. Jangan main-main masalah syariat. Jangan meremehkan masalah syariat. Mungkin di alam dunia nggak kelihatan bentuk dosanya, pahalanya nggak kelihatan. Nanti akan ditampakkan semuanya oleh Allah di akhirat. Bagi mereka yang makin banyak amal ibadahnya ketika di dunia, maka semakin bahagia di akhirat. Tapi mereka yang ketika di dunia leha-lehaan, ketika di dunia senang-senangan tanpa memperhatikan ibadah-ibadahnya, tunggu ancaman-ancaman Allah yang berada di akhirat. Itu tadi pos berapa? Pos 4. Sekarang pos 5, wal khamis anil haji. Yang kelima akan ditanya masalah haji. Ente punya kemampuan, ada duitnya buat berangkatnya, buat pulangnya, ada biayanya selama di sana, ada biaya untuk keluarga selama ditinggalkan, ada kendaraannya untuk berangkat dan pulang. Nggak berangkat haji, nggak lolos ke pos selanjutnya. Wasadis, dan yang keenam ditanya anil wudu'i, tentang masalah wudu. Ini orang sholat wudu nggak? Oh iya wudu. Bener gak niatnya? Niatnya gimana? Cap bismillah. Ada yang ditanya lagi, niatnya dari mana? Dari rumah bang. Ya Allah. Jadi ternyata bukan hanya sholatnya saja, tapi wudunya juga sangat diperhatikan oleh Allah. Dan orang nggak akan mungkin dia bisa wudu, nggak akan mungkin dia bisa sholat, terlebih puasa, terlebih zakat, terlebih haji, kecuali dia itu melaksanakan atau mengikuti pengajian. Ngaji ngapain sih, buang-buang waktu? Ngaji ngapain sih, ibaratnya duduk-duduk yang nggak ada faedah. Mungkin menurut mereka yang senantiasa dalam hidupnya tidak pernah mengaji, kita berkumpul pada malam ini itu hal-hal yang sia-sia. Ternyata dengan kumpulnya kita, dengan mengkajinya kita, dengan memahaminya ilmu syariat kita dalam masalah syariat Allah, itu akan menghantarkan kita selamat dalam dunianya, selamat dalam akhiratnya. Itu tadi pos ke-7 ditanya tentang wudu wasabi, dan yang ke-7 anil dzulmi, ditanya tentang kezaliman. Itu waktu di dunia pernah nonjok orang yang nggak salah nggak? Ketika di dunia pernah gebukin orang yang nggak salah nggak? Oh nggak pernah wahai malaikat. Terus, oh kagak, ini mah ada orang rese dikit gebukin. Oh ini piking gebukin. Oh ini bonek pukul. Mana nggak salah. Cuman gara-gara itu akhirnya ada yang mati. Yang anehnya ditakziahi. Kayak wali besar. Jadi sekali lagi ya Allah, perhatikan ini masalah jembatan Shiratal Mustaqim yang nggak begitu kita anggap remeh, ternyata di sana begitu dahsyat. Kalau misalnya bisa jawab cepat, tapi kalau nggak bisa jawab setiap pos 1000 tahun. Dan di antara orang-orang mukminin ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim al-barqi, seperti kilat, langsung sampai. Tapi ada yang jalannya nanti seperti burung, ada yang jalannya seperti kuda balap, ada yang jalannya seperti unta balap, ada yang jalannya nanti dengan berjalan kaki biasa, ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang bahkan berjalannya dengan 2 jempol kakinya saja. Semakin bagus amalnya, semakin banyak ibadahnya, tentunya semakin cepat ia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan siapa yang pertama kali melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Ya. Fa'awwalu man yamurru 'ala syirati, dan orang pertama yang kali nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu. Pertama Nabi kita. Ketika sudah sampai di sana, beliau nggak lupa sama kita. Seraya beliau berkata ketika sudah sampai di penghujung untuk masuk surga, beliau menunggu umat-umatnya sambil berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Beruntungnya kita, bahagia kita punya Nabi yang gak pernah lupa sama
kita, yang gak sama sekali melalaikan kita, yang sama sekali terus memperhatikan kita agar kita semua sama sekali tidak ada yang mendapatkan kesusahan baik di dunia ataupun akhirat. Makanya jangan bosan-bosan untuk sholawat, jangan bosan-bosan terus untuk melaksanakan syariat, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Karena dengan beramal soleh, dengan kita melaksanakan ibadah, itu akan membahagiakan Nabi kita sholawat pada malam hari ini dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika digabung semua jumlahnya 4.444, tapi dibandingkan kebaikan Nabi itu semuanya tidak ada apa-apanya. Tapi seenggaknya dengan kita sholawat di malam Kamis ataupun kita mengaji di malam-malam lain, itu seenggaknya bisa membahagiakan Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bayyidu wajha nabiyikum bisolihi a'malikum, bahagiakanlah, cerahkanlah, putihkanlah wajah Nabi kalian dengan solehnya amal-amal bagus kalian.